Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Oke, ini adalah video bagian kedua dari pembahasan soal-soal fungsi kuadrat. Jika belum lihat video pertama, silahkan lihat linknya di atas berikut atau ada pada deskripsi. Kita akan bahas nomor 8 sampai nomor 14. Oke, mulai. Soal nomor 8. Fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Artinya nilai diskriminan ya, pengaruhnya. Untuk tidak memotong berarti D-nya kurang dari 0. Oke gitu ya. Sedangkan nanti memotong sumbu X di 2 titik, itu D lebih dari 0. Memotong sumbu X di 1 titik, D sama dengan 0. Oke, ini sudah dipelajari. Dari 4 pilihan ini, kawan langsung ambil opsi D. Kita coba ya. A-nya 3, B-nya negatif 7, C-nya 5. Berarti kita masukkan diskriminan, itu tanda tanya dulu ini ya. B kuadrat min 4AC. B-nya itu negatif 7, berarti negatif 7 kuadrat, kurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 5. Berarti di sini 49, kurangi, ini 4 kali 3, 12, 12 kali 5 itu 60. Di 49 kurang 60, oke ini berarti 11 ya. Nanti diskriminannya, nah maksudnya ini diskriminan sama dengan 11 gitu ya. Artinya D-nya kurang daripada 0 gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Berarti jawabannya adalah opsi D. Silakan coba yang A, yang B, yang C. Ya. Semoga paham ya. Soal nomor 9 ya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x tambah 12. Memotong sumbu x di titik berapa? Oke, ini kita pakai faktoran saja ya. Y-nya dibuat 0 atau fx-nya sama dengan 0. X kuadrat min 8x tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan saja. Gitu ya. Faktor dari 12 yang dikali dapat 12 tapi ditambah dapat min 8. Ya, itu min 6 dan min 2. Jadi ini kita turunkan x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Karena di sini kita buat y-nya 0, berarti 6,0 dan 2,0. Oke, bisa dipahami ya. Di opsi jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 10 ya. Persamaan sumbu simetri fungsi y berikut adalah, oke. Jadi caranya kita rubah ini fungsinya dengan bentuk umum. Jadi kita harus selesaikan dulu nih x min 5 dikuadratkan ya. 3-nya tetap, berarti ini kita tulis x min 5, x min 5. Nah, 2 kali ya, di kanan kurang 40. Masih 3-nya tetap, ini kita distributifkan. Nah, begini. X dikali x jadi x kuadrat, x dikali min 5 jadi min 5x, min 5 kali x, min 5x, min 5 kali min 5, positif 25, di kanannya kurangi 40. Nah ini berarti kita pakai kurung ya. Nah biar diselesaikan dulu. Ini ada min 5x, min 5x ya. Jadi ini min 10x plus 25 kurangi 40 berarti min 15. Nah setelah itu 3-nya kita sebarin. Nah gitu ya. Jadi 3x kuadrat min 30x min 45. Oke, ini fungsinya sudah bentuk umum. Selanjutnya kita gunakan rumus sumbu simetri. Ini ya. Berarti min B, min 30. Min 30 per 2A, 2 kali 3. Oke ya, lanjut ke kanan. Berarti min ini positif. 30 per 6. Ya, 5. Berarti X-nya atau sumbu simetrinya adalah 5. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 11. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus bx plus 9. Ini memiliki sumbu simetri x-nya 3. Maka nilai b. Oke, berarti kita anggap x-nya atau sumbu simetrinya sudah ada ya. Berarti kita gunakan rumus yang sudah tahu tadi. Min b per 2a. Berarti x-nya turunkan 3. Sama dengan min b-nya di sini b gitu ya. Per 2 kali a. A-nya di sini 2. Nah, jadi 3 sama dengan min B per 4, gitu ya. Berarti ini kita kalikan 3 dengan 4, ya, dapat 12. Di kanan tinggal min B, gitu ya. Karena supaya B-nya positif,
berarti dikali min 1 atau tukar aja tanda negatifnya. Berarti B sama dengan min 12. Oke, jawabannya adalah opsi A. Semoga paham ya. Soal nomor 12. Nilai minimum dari fungsi fx ini adalah, kita gunakan minimum itu rumusnya min D per 4A. D itu diskriminan, berarti min B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Oke, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya min 16. Min B kuadrat berarti min 6 dikuadratkan, kurangi 4 dikali A, dikali 1, dikali C, itu min 16. Oke, bawahnya 4 dikali A, A-nya 1. Oke, min tetap min 6 dikuadratkan itu 36, kurangi, ini kita kalikan, 4 kali 1 itu 4, 4 dikali negatif 16, berarti negatif 64, min 64. Oke, pakai kurung, bawahnya di sini 4 kali 1, berarti 4. Oke, berarti sama dengan min 36 min ada 2 tandanya jadi plus ya, berarti ini 36 tambah 64, 100, bawahnya 4. Berarti 100 per 4 itu dapat 25, tandanya min. Sehingga kita punya nilai minimumnya adalah di negatif 25. Oke, bisa dipahami ya, semoga paham. Soal nomor 13. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 7x min 18 akan, ini A, B, C, D. Semuanya pengaruhnya terhadap sumbu x ya. Di sini yang opsi B, C, D. Sedangkan sumbu Y ini tidak mungkin memotong 2 titik ya. Kalau opsi A ini harusnya memotong di ya 0, negatif 18 ya, ambil di konstantanya. Nah, berarti ini kita gunakan rumus diskriminan ya. Kita cari dulu berapa nilai D-nya. Oke ya. B kuadrat min 4AC, berarti B-nya 7 kuadratkan min 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 18. Oke, 7 kuadrat itu 49, kurangi 4 dikali 18 itu dapat 72. Berarti ini ada negatif ya. Nah, negatif 72. Ini, nah gitu ya. Berarti 49 min 72 artinya 49 tambah 72 ya. Ini dapat 121. Artinya diskriminannya kita sepakati lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, ini memotong sumbu X di 2 titik ya. Kalau menyinggung sumbu X tidak ada ya. Tidak ada, ini tidak memotong sumbu X, ini berarti kurang dari 0. Oke, ya. Jawabannya adalah opsi D. Semoga paham ya. Soal nomor 14 ya, soal yang terakhir di bagian yang kedua. Oke. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan grafik fungsi fx min 4x kuadrat tambah 8x kurangi 3. Oke, di sini langsung tertarik opsi C dan D ya. Ada kata minimum dan maksimum, tapi angkanya sama. Nah, ini maksudnya apa? Minimum dan maksimum. Jadi kita perhatikan di depan x kuadrat. Nah, artinya ini kalau min 4, kan A-nya kurang dari 0. Grafiknya itu akan membentuk seperti huruf N. Terbuka tapi ke bawah. Nah, di sini optimumnya ya, optimum itu bisa maksimum atau minimum tergantung nilai dari A. Kalau di sini negatif 4, maka nilai optimumnya menjadi maksimum karena di atas 0, atau nanti kita sebutnya Y-nya harus positif bernilainya. Oke ya. Sedangkan kalau nanti grafiknya itu terbuka ke atas seperti huruf U, maka nilai optimumnya di sini. Optimumnya ini kita sebut sebagai minimum. Karena di bawah 0 ya. Nah, ini negatif Y-nya. Nah, karena di sini kata tidak sesuai, berarti dari 4 pilihan ada 1 yang salah. Ini kita sudah sepakati bahwa seharusnya kalau seperti ini, min 4x, kurvanya huruf N, Y-nya harusnya positif. Nah, gitu ya. Berarti ini benar. Nah, itu udah benar nih opsi D. Nah, yang pasti salah adalah opsi C. Gitu ya. Karena kita mengikuti dengan seperti gambar grafik ini.
Nah, kalau kita mau cari nilai optimum ya, maksimum atau minimum maksudnya, ini kita gunakan aja ini. Nah, min D per 4A. D-nya itu diskriminan ya, B kuadrat kurangi 4 kali AC per 4A. Nah, di sini B kuadratnya itu 8, berarti 8 kuadrat langsung aja. Nah, 4 kurangi 4 dikali A-nya itu negatif 4, dikali C-nya negatif 3. Oke, per 4 dikali A, 4A berarti 4 dikali negatif 4. Oke, kita rapikan ya. Kalau dipakai warna biru supaya pembeda. Berarti di sini negatif udah pasti 64. Nah, gitu ya. Yang bawahnya dulu nih, sorry, yang ini maksudnya 4 dikali negatif 4 itu negatif 16 ya. Negatif 16 dikali negatif 3 itu positif 48 ya, tapi di sini pakai tanda kurang. Nah, gitu ya. Terus bawahnya 4 dikali negatif 4 itu 16. Nah, ini masih negatif. 4 dikurangi 48 itu dapat 16 ya. Sorry, ini bawahnya 4 dikali negatif 4 itu negatif 16 ya. Ini negatif 16. Nah, ini negatif ada 2, berarti kita anggap positif ya. Di 16 per 16 itu sama dengan 1. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan 1, tapi untuk keterangan nilai maksimum. Itu ya, karena si kurvanya ini terbuka ke bawah seperti ini. Seperti ini gambarnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. 14 soal pembahasan soal-soal fungsi kuadrat dari video part 1 sampai video part 2. Semoga bisa membantu belajar dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.